Saudara-saudari, para suster yang terkasih, hari ini gereja juga memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Dia adalah seorang imam yang sebenarnya bukan imam yang sangat berpendidikan. Latar belakang Yohanes Maria Vianney adalah pribadi orang imam yang kurang dalam sisi pengetahuan. Dia bukan orang pintar, bukan profesor, bukan punya gelar macam-macam. Dia bukan pribadi yang sangat spektakuler. Dia tidak terkenal. Dia orang sederhana dari tempat juga yang sederhana dan tidak dikenal orang dan sebagainya. Tetapi karena kehebatan itu, karena kesederhanaannya itu dan karena juga situasi dirinya itu, Allah memakai dia. Allah menggunakan pribadinya itu menjadi seorang figur pribadi yang sangat luar biasa. Sampai hari ini akhirnya beliau menjadi seorang santo. Dan kita lihat bagaimana hidup Santo Yohanes Maria Vianney ini adalah gambaran pribadi yang dicari banyak orang pada saat itu. Orang-orang banyak datang kepadanya untuk meminta banyak nasihat, kebijakan-kebijakan, konsultasi macam-macam. Padahal dia tidak punya pendidikan apapun. Dia tidak hebat, dia sungguh-sungguh juga tidak pintar. Tetapi Allah menggunakan dia. Allah itu tidak berhenti bekerja dalam pribadi orang yang terbatas seperti itu, dan Allah menggunakan dia sebagai sarana untuk memberikan sukacita, memberikan pewartaan kepada begitu banyak orang. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau saya katakan? Bahwa setiap pribadi manusia ini memiliki begitu banyak keunikan masing-masing. Setiap manusia berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang profesor, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang, ada yang tidak berpendidikan, dan macam-macam. Ada yang hebat di bidang ini, ada yang kurang hebat di bidang ini. Ada yang ahli di sana, ada yang mungkin punya kemampuan di bagian ini, macam-macam. Atau bahkan mungkin ada yang tidak punya kemampuan sama sekali. Ada yang mungkin lemah dan sebagainya. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam setiap pribadi manusia. Walaupun manusia itu, pribadi itu adalah orang yang lemah, adalah orang yang mungkin tidak punya apa-apa, bahkan juga tidak berpendidikan seperti Yohanes Maria Vianney, bahkan orang juga yang mungkin punya begitu banyak kekurangan di dalam hidupnya, tetapi Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam diri setiap manusia. Dan itu yang terjadi. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kalau kita dengarkan kisah Yesus yang ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Kenapa? Orang-orang Nazaret tahu siapa Yesus. Orang-orang Nazaret tahu Yesus itu cuma anak tukang kayu. Rumahnya di sana, di pojok sana. Dia tidak berpendidikan. Yesus orang yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika Yesus hadir, Yesus memberikan pewartaan, Yesus memberikan sukacita, Yesus mengajar mereka. Mereka mempertanyakan dari mana dia dapat kuasa ini. Dan mereka menolak Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih, seringkali dalam hidup kita pun juga demikian. Seringkali kita mudah mencap orang lain di dalam hidup ini. Kita mudah untuk punya frame, punya persepsi di dalam pikiran kita masing-masing tentang orang lain. Tentang orang ini, dan sebagainya. Apalagi kalau orang itu sudah kita kenal. Apalagi orang itu sudah kita tahu dari kecilnya kah, dari mudanya kah, karena dia tetangga kita lah, atau karena kita sudah kenal dia berpuluh-puluh tahun kah, dan sebagainya. Seringkali itu membentuk frame di dalam pikiran kita masing-masing, sehingga kita punya pola berpikir, cara berpikir, dan lain-lain sebagainya, yang sehingga membuat kita mudah menilai orang lain. Kalau menilainya bagus, puji Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita mudah menilainya negatif. Benar atau benar? Benar. Ya. Negatif. Lebih mudah menilai negatif daripada menilai yang positif. Dan itu yang terjadi. Karena kita mengatakan, saya sudah tahu dia dari dulu. Saya sudah tahu dia puluhan tahun.
dia orangnya begini dan sebagainya. Sama seperti orang Nazaret. Dia tahu siapa Yesus. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui dan kita yakini, bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja dalam setiap pribadi manusia. Mungkin dia dulu orang berdosa, mungkin dia dulu orang yang jelek, mungkin dia dulu orang yang kurang, mungkin dia dulu orang yang begini, punya begitu banyak kekurangan dan sebagainya. Tetapi, saudara-saudari, Allah itu tidak pernah tinggal diam di dalam pribadi manusia, termasuk kita masing-masing. Allah selalu bekerja, selalu mengubah setiap pribadi manusia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tidak pernah Allah tetap tinggal diam membiarkan manusia semakin terpuruk dalam keburukan, dalam kejelekannya, dalam kekurangan-kekurangan hidupnya. Dan kita tidak pernah bisa tahu bagaimana cara Allah bekerja. Allah bekerja mungkin dengan berjumpa dengan orang lain, Allah bekerja di dalam diri kita masing-masing, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang perlu kita yakini adalah Allah pasti bekerja dalam setiap pribadi manusia termasuk kita masing-masing untuk mengubah diri kita masing-masing, untuk memiliki kemampuan, untuk lebih baik, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, macam-macam di dalam hidup ini. Termasuk pribadi Yesus. Yesus yang tadinya disangkanya anak seorang tukang kayu, Allah mengubah dia, Allah sungguh-sungguh memberikan kuasa kepada Yesus melalui puasa di padang gurun dan pembaptisan di sungai Yordan. Akhirnya Yesus dimampukan oleh Allah ketika dicurai oleh Roh Kudus, dia menjadi pewarta dan juga pembawa keselamatan. Saudara-saudari terkasih, maka satu pesan yang bisa kita renungkan dari Ekaristi hari ini, mari kita menyadari bahwa Allah yang kita yakini itu selalu bekerja dalam diri kita masing-masing, selalu mau mengubah diri kita. Kita orang berdosa, kita tidak ada yang tidak berdosa, semuanya kita punya kekurangan, tetapi yakinlah bahwa Allah tetap terus bekerja. Dia tidak pernah tinggal diam dalam diri kita maupun juga dalam diri orang-orang di sekitar kita. Dan kita yakini bahwa disitulah rahmat keselamatan Tuhan selalu bekerja di dalam diri kita. Maka jangan pernah kita mudah untuk menilai orang lain begini, menghakimi orang lain, lalu membuat persepsi-persepsi tentang orang lain dan sebagainya, karena Allah selalu bekerja dalam setiap pribadi manusia. Mari saudara-saudari, kita persembahkan hidup kita persembahkan doa-doa kita, orang-orang yang mungkin selama ini berjumpa dengan kita, yang bekerja, yang hidup bersama dengan kita persembahkan semuanya ke dalam kerahiman Tuhan. Biarlah hati Yesus yang Maha Kudus, yang juga kita peringati dalam Jumat pertama hari ini, juga selalu memampukan kita semua masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, penuh keterbukaan, dan selalu yakin bahwa Allah itu selalu bekerja dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.